Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat adik-adik sekalian. Hari ini kita membuat video tentang bab arus listrik atau tegangan bolak-balik. Di video kali ini kita mencoba menyelesaikan soal-soal yang akan kita kembangkan ke materinya. Semoga ada manfaatnya. Silakan dibagikan, tidak perlu di like atau di subscribe. Semoga nanti bermanfaat untuk adik-adik dan menjadi amal jariah kita. Oke, untuk permasalahan soal pertama, ada soal persamaan tegangan bolak-balik dituliskan dengan persamaan ini. V sama dengan 110 sin 200T. Tentukan tegangan maksimum, tegangan puncak ke puncak, tegangan efektif, tegangan rata-rata, dan frekuensi sudut. Frekuensi sudut berarti omega. Oke, kita tahu bentuk umum dari persamaan tegangan arus bolak-balik adalah V sama dengan V maksimum sin omega T. Jadi di situ bisa kita lihat nilai V maksimumnya adalah 110. Jadi Vm-nya 110 volt. Untuk yang kedua ditanyakan tegangan puncak ke puncak. Nah, puncak ke puncak ini dari titik ini adik-adik sampai titik bawah ini berarti itu sama dengan 2 kali tegangan maksimum. Makanya nilainya 220 volt. Oke, yang ketiga ditanyakan tegangan efektif. Untuk tegangan efektif nilainya adalah sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Begitupun nanti arus efektif juga rumusnya sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Apa sih nilai efektif? Nilai efektif adalah nilai yang terukur voltmeter atau ampere meter. Oke, jadi kalau kita masukkan tadi Vmax-nya 110 dibagi akar 2, maka hasilnya adalah 55 akar 2 volt. Berikutnya ditanyakan tegangan rata-rata. Tegangan rata-rata itu tegangan puncak-puncak dibagi pi atau 2 kali V maksimum per pi. Maka kalau kita masukkan nilainya 220 per pi volt. Pertanyaan terakhir, frekuensi sudut atau omega. Nah, omeganya tadi ketemu 200T. Jadi ini nilai omeganya, nih yang depannya T nih. Nah, sama dengan 200 radian per sekon. Oke, soal yang kedua. Sebuah sumber tegangan menghasilkan tegangan bolak-balik sebesar tegangan efektifnya sebesar 40 volt. Tegangan sesaatnya 40 volt pada sudut fase 30 derajat. Jadi sumber tegangan ini menghasilkan tegangan bolak-balik 40 volt saat sudut fasenya 30 derajat. Yang ditanyakan tentukan tegangan maksimum dan tegangan efektifnya. Jadi yang ditanyakan tegangan maksimum dan tegangan efektifnya. Nah, kita tahu tadi tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2. Oke, persamaan tegangan tadi V sama dengan V maksimum sin omega T. Saat tegangannya 40, omega T-nya sama dengan 30 derajat. Jadi 40 sama dengan V maksimum sin 30 derajat. Nah, kalau kita masukkan berarti 40 sama dengan V maksimum sin 30 adalah 0,5. Dari sini akan ketemu bahwa V maksimum adalah 80 volt. Oke, kalau kita masukkan V efektif tadi V maksimum dibagi akar 2 adik-adik. Nah, maka kalau kita hitung hasilnya adalah 40 akar 2 volt.
Oke ya, mudah-mudahan bisa ya. Berikutnya, ini soal yang sering ditanyakan, mencari nilai impedansi. Jadi ini ada soalnya seperti ini ya. Nah sekarang kita perlu tahu apa sih impedansi itu. Ingat kalau rangkaian ada resistor, ada induktor, ada kapasitor, nanti hambatan totalnya itu namanya impedansi. Nah, di impedansi kita mengenal dulu, setiap hambatan induktor itu memiliki vektor masing-masing. Nanti cara mengingatnya, laki-laki di atas, jadi XL-nya di atas, cewek di bawah, XC di bawah, kalau ragu-ragu di tengah, jadi R-nya yang di tengah mendatar itu arah vektornya. Untuk impedansi itu nilai resultannya. Nah, nanti nilai XC itu sama dengan 1/omega omega C. Omega tadi kecepatan sudut. Kalau XL, omega kali L. Nah, ini saya tampilkan keterangannya. Bisa dibaca. XL itu reaktansi induktif, XC reaktansi kapasitif. Kalau sudah reaktansi satuannya ohm, L itu induktor satuannya Henry, C kapasitas kapasitor satuannya farad, resistor ohm, dan omega adalah tadi kecepatan sudut. Oke. Misalkan adik-adik kita ini ada rangkaian R dengan L. R dengan L. Kalau L berarti membentuk XL nanti. Kita lihat arah vektornya. Arah vektornya. Kalau R itu berarti arahnya mendatar. Jadi ingat, arah R ini ya yang mendatar. XL ke atas. Berarti untuk rangkaian ini ada dua vektor yang arahnya tegak lurus. Kalau tegak lurus maka resultannya berupa Pitagoras. Jadi resultannya akan seperti ini. Z impedansi sama dengan akar XL kuadrat ditambah R kuadrat. Berikutnya kalau kita punya rangkaian L dengan C. L berarti XL, C berarti XC. Kita perhatikan vektornya. Kalau XL arahnya ke atas, sedangkan kalau XC arahnya ke bawah. Berarti berlawanan. Kalau berlawanan berarti impedansinya dikurangi. XL mix XC. Itu rumusnya. Nah sekarang berikutnya kalau rangkaiannya RLC. RLC. Jadi ada R, ada XL, ada XC. Sekarang kita lihat tadi vektor XL sama XC kan mesti berlawanan. Kita selesaikan dulu XL dengan XC-nya. Misalkan XL-nya lebih besar. Kalau XL-nya lebih besar berarti hasil resultannya ke atas. Nah ini hasil XL min XC. Kalau R pasti mendatar gini. Oh ini lagi-lagi berarti dia tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti nanti Pitagoras. Makanya impedansinya rumusnya akar XL min XC kuadrat. Oke. Sekarang kita masuk ke permasalahan soal tadi. Jadi soalnya induktor dengan induktansi 0,25 Henry. Jadi Henry nilai L-nya yang tahu 0,25. Kapasitornya dengan kapasitas 25 mikrofarad. Ingat mikro 10 pangkat min 6. Dan resistornya 200 ohm. Dirangkai seri dan dihubungkan ke sumber tekanan bolak-balik. Nilai efektifnya 250 volt dan frekuensi sudutnya 200 radian per sekon. Berarti frekuensi sudut tadi kan omega. Coba kita hitung. Nilai L-nya 0,25 Henry. Nah, kalau kita masukkan berarti ini L kan membentuk XL, berarti omega kali L. Berarti 200 dikali 0,25. Ingat omeganya tadi 200. Berarti ketemunya 50 ohm.
C berarti bentuk XC. Tadi persamaannya 1/, omega C. Berarti 1/200, C-nya 25 kali 10 pangkat min 6. Kalau kita hitung maka nilainya akan 200 ohm. Nah, R-nya tadi 200 ohm. Sekarang kita selesaikan dulu XL sama XC. Karena arahnya berlawanan, kita kurangi. Kan vektornya berlawanan. XC dikurangi XL berarti 200 kurangi 50, hasilnya 150 ohm. Kan lebih besar XC ya adik-adik. Karena lebih besar XC berarti vektornya ke bawah. Ini vektor XL min XC. Sedangkan R-nya kan vektornya mendatar seperti ini. Maka impedansinya persamaannya akan Z sama dengan XC min XL kuadrat ditambah R kuadrat. Kalau kita masukkan nilainya, maka hasilnya 250 ohm. Itu nilai impedansinya. Coba saya mencoba mengerjakan pakai cara yang lain, ya. Mudah-mudahan lebih mudah. Kita kenal arah vektor R tadi kan mendatar, nilainya 200 ohm. Nah, sebenarnya arah vektornya tegak lurus mesti seperti ini adik-adik. Jadi berupa segitiga Pitagoras. Kalau yang impedansi kan resultannya berarti yang miring, sisi yang miring. Kita mengenal ada angka Pitagoras itu 345. Jadi yang 5 itu mesti nilai yang miring. Nah, yang bawah tak isi angka 4. Kenapa 4? Karena nanti gini, 4 kali berapa? 200. Angkanya bulat. Kalau saya isi angka 3, 3 kali berapa? 200. Bukan kempro nanti. Jadi tidak bisa. Makanya ini 4, yang di sini 3. Nah, sekarang dilihat. Nah, 4 kali berapa ya kok 200? Berarti dikali 50. Begitupun impedansinya nanti ini. Saya kali 50. 5 kali 50? Oh, 250 ohm. Sama kan dengan tadi, nilainya 250 ohm. Oke, contoh soal lagi. Misalkan ada soal seperti ini. Rangkaian seri terdiri dari R 30 ohm, kapasitor 50 mikrofarad, dihubungkan dengan sumber bolak-balik. Ternyata arus yang lewat dinyatakan persamaan ini, I 20 sin 500T plus Pi per 2. Ingat, yang depannya T ini mesti nilai omega, ya, karena kan omega T. Jadi omeganya ketemu 500. Nah, ini yang dihubungkan rangkaiannya R dengan C saja. Kita hitung. R-nya 30 ohm. C-nya berarti bentuk XC. Berarti 1 per omega C. Berarti 1 per 500 kali 50 10 pangkat min 6. Hasilnya 40 ohm. Sekarang kita lihat vektornya. Kalau C kan berarti XC ke bawah, R mendatar. Oh, karena tegak lurus berarti Pitagoras. Akar XC kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya. Kalau kita hitung akan ketemu 50 ohm. Oke, coba kita mainkan segitiga tadi adik-adik. Ingat, yang mendatar adalah nilai R. Vektornya R tadi ketemu vektor nilai R-nya 30 ohm. Kalau 30 berarti yang bawah ini 3. 4, yang mirip pasti 5. Sekarang kita cek. Dari 3 kok jadi 30, berarti dikali 10. Maka impedansinya ini perhatikan, kalau dikali 10 berarti hasilnya 50 ohm. Jadi sama. Oke ya. Jadi pasangan Pitagoras itu yang kebanyakan dipakai 3, 4, 5. Bisa juga suatu saat nanti ada yang pasangan angkanya 5, 12, 13. Oke, soal berikutnya. Rangkaian RL seri dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik seperti gambar di samping ya. Ini kalimatnya keliru, di bawah di samping.
berdasarkan data-data pada gambar, maka reaktansi induktifnya berapa? Ingat, reaktansi itu berarti nilai XL. Jadi XL-nya yang ditanyakan. Oke, adik-adik kalau ada tegangan, nanti vektornya tegangan itu mengikuti vektor hambatannya. Kalau XL di atas berarti VL-nya juga di atas. VL itu berarti I kali XL. Kalau R tadi kan di tengah, jadi VR itu ya I kali R. Nah, kalau yang VC di bawah, VC berarti I kali XC. Ini ya. Nah, sekarang kita hitung nilai XL itu ya berarti VL dibagi I. Nah, I-nya bisa kita cari dari mana? Kalau kita perhatikan gambarnya ini, ya, ini yang terukur adalah tegangan pada R, D. Jadi ini namanya VR. Nah, ini nilai R-nya. Ya. Nah, kalau kita hitung, oh berarti kan I itu sama dengan VR per R. Berarti 60 dibagi 30 hasilnya 2 ampere. Karena rangkaiannya seri berarti kan arusnya sama 2 ampere. Oh, I-nya ketemu 2. Berarti sekarang tugas kalian mencari VL. Karena rangkaiannya tuh cuman R dengan L, jadi vektornya tegak lurus ini tok ya. Jadi V impedansinya itu sama dengan akar VL kuadrat ditambah R kuadrat. Berapa tegangan impedansinya? Tegangan impedansi ya tegangan total ini. Jadi 100 ini. Kalau saya masukkan berarti 100 sama dengan akar VL kuadrat ditambah 60 kuadrat. Maka nilai VL-nya 80. Nah, kalau kita gunakan untuk mencari XL-nya, berarti kan VL per I, jadi 80 dibagi 2, maka nilainya adalah 40 ohm. Ini ya. Coba kalau kita selesaikan dengan segitiga tadi. Kita tahu tadi nilai R-nya adalah 30 ohm. Jadi R lagi-lagi vektornya mendatar D ya, yang mendatar ini. Nah, kalau ini berarti XL-nya karena yang miring mesti impedansi, ini impedansi. Nah, kita pasang angka 3, 4, 5 kan yang cocok ini. Jadi 3 kali berapa kok 30? Berarti dikali 10. Kalau kita mencari XL berarti ini harus tak kali 10. Berapa tak kali 10? 40 ohm. Tadi kan jawabannya 40 ohm ya adik-adik ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya lanjutkan. Kita punya soal seperti ini. Suatu rangkaian RLC dihubungkan dengan sumber tegangan V sama dengan 100 sin 100 T volt. Jika besar resistor, induktor, dan kapasitornya masing-masing 60 ohm, 1 Henry, dan 500 mikrofarad, maka arus listrik maksimumnya berapa? Kalau mencari arus, berarti kan tegangan dibagi hambatannya. Dan hambatannya berarti hambatan total, harus impedansinya. Nah, saya cari nilai impedansinya dari segitiga tadi, deh. Diketahui R-nya 60 ohm. Saya pasang 3, 4, 5. Kok bisa 60? Berarti dikali 20. Ini saya kali 20, maka hasilnya adalah 100 ohm. Jadi impedansinya ketemu 100 ohm. Nah, I maksimum berarti V maksimum dibagi impedansi. Dari bentuk ini V 100 sin 100 T berarti V maksimum adalah 100. Impedansinya tadi ketemu 100, 100 bagi 100 maka hasilnya 1 ampere. Oke, mudah ya adik-adik. Oke, soal berikutnya ini tentang sifat-sifat rangkaian. Jadi kebetulannya soalnya pernyataan yang benar yang mana? Pada rangkaian seri RLC yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik bersifat resistif. Jadi sifatnya resistif. Maka pernyataan mana yang benar? Oke?
Nanti sifat rangkaian ini adik-adik ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama bersifat induktif. Induktif itu syaratnya apa? Nilai XL-nya lebih besar dari XC. Kalau XC-nya yang lebih besar, sifatnya kapasitif. Kebetulan soal kita itu tadi yang resistif. Resistif itu berarti nilai XL-nya sama dengan XC. Jadi kalau rangkaiannya XL sama dengan XC, nanti impedansinya akan cuman sama dengan R. Karena XL min XC-nya 0. Jadi impedansinya sama dengan R. Oke, kita lihat pernyataan 1. Ingat tadi kalau resistif XL sama dengan XC. Jadi kalau XL sama dengan XC, XL min XC-nya ini kan 0. Makanya nilai impedansinya sama dengan apa? R, cuma sama dengan R saja. Berarti ini nilai minimum. Jadi pernyataan 1 betul. Pernyataan 2. XL kan sama dengan XC. Jadi kalau tak jabarkan, XC-nya kan sama dengan 1/omega omega C. Jadi pernyataan 2, XL sama dengan 1/omega omega C betul. Pernyataan 3. Yang ditanyakan frekuensi resonansinya. Nah, frekuensi resonansinya. Apa benar 1/2B akar L akar 1/LC. Nah, ini bisa kita buktikan ya di sini. XL sama dengan XC. XL itu 1/omega L, XC itu 1/omega C. Kalau XL-nya omega kali L, ini kebalik ya. Nah, kalau kita kalikan silang, maka omega kuadrat sama dengan 1/LC. Nanti omega sama dengan akar 1/LC. Omega itu kan 2πf. Omega kan 2πf. Sama dengan akar 1/LC. Kalau F-nya berarti sama dengan 2pi-nya dibuang ke sini. Oh, seperti ini. Berarti pernyataan 3 juga betul. Pernyataan 4. Arusnya minimum. Kita cek. I sama dengan V/Z. Berarti I berbanding terbalik dengan impedansi. I berbanding terbalik dengan impedansi. Tadi kita ketahui bahwa impedansinya minimum. Kalau impedansinya minimum, maka arusnya harus maksimum. Jadi pernyataan 4 salah. Ya, pernyataan 4 salah. Oke. Soal berikutnya. Rangkaian seri RLC, R-nya 600 ohm, L-nya 2 Henry, dan C-nya 10 mikrofarad. Dihubungkan dengan tegangan AC dengan persamaan 100 akar 2 sin 100 T. Daya rangkaian berapa? Gitu. Nah, kita tampilkan dulu rumus tegangan pada arus bolak-balik adalah V efektif kali I efektif kali cos theta. Nah, nilai V efektif sendiri itu sama dengan I efektif dikali impedansi. Jadi bisa saya ganti V efektifnya, maka akan ketemu I kuadrat F kali Z kali cos theta. Kita sama-sama tahu nilai cos theta adalah R/Z. R/Z ini yang biasanya dinamakan dengan faktor daya. Kadang kalau ditanyakan faktor daya berarti rumusnya R/Z. Karena cos kan samping per miring. Vektor samping atau vektor mendatar adalah R. Kalau yang miring pasti Z. Nah, maka bisa kita sederhanakan. Rumusnya daya adalah I kuadrat efektif dikali R. Kita cari I efektif berarti V efektif bagi Z. V efektifnya V max dibagi akar 2. Kalau kita masukkan, kita tahu bahwa tadi V max-nya 100 akar 2. Kita bagi akar 2, maka hasilnya 100 V efektifnya. Untuk
impedansinya kok bisa kita cari impedansinya, karena efektifnya sudah. R-nya kan tadi 600 ohm, kita pakai segitiga lagi ya. Kita pakai pasangan 345 lagi. Nah, kalau 3 kok jadi 600, berarti dikali 200, 5 saya kali 200 berarti 1000. Jadi ketemu impedansinya 1000. Saya yakin adik-adik bisa mencari sendiri. Saya masukkan, berarti nilai I efektifnya itu 100 dibagi 1000, jadi 0,1 ampere. Nah, jadi dayanya saya masukkan, nilai I efektifnya 0,1 kuadrat dikali 600, maka hasilnya 6 watt. 6 watt. Semoga bisa dipahami adik-adik, dan semoga bermanfaat dan bisa menjadikan amal jariah bagi kami dan amal-amal adik-adik ketika men-sharekan atau menginformasikan video ini ke teman adik-adik. Tidak perlu di like, tidak perlu di subscribe. Insya Allah channel ini berusaha untuk membuat video-video pembelajaran fisika. Semoga membantu belajarnya adik-adik. Semoga sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.